Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini adalah seri vlog saya yaitu Ndopok bagian 3, di mana saya akan membahas tentang bagaimana developer software yang open source dan free software mendapatkan keuntungan atau gampangannya adalah mendapatkan uang. Dari mana mereka mendapatkan uang? Dari apa yang mereka sudah kerjakan dan itu digratiskan. Kalau dalam tanda kutip istilah umum. Baik, sekarang saya akan membahas tentang persepsi orang terkait free, ya, yang mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan. Free dalam konteks, ada beberapa konteks, gitu. Free dalam konteks uang dan free dalam konteks orang, ya, orang free dalam konteks bagaimana orang melakukan. Artinya intinya kebebasan, gratis dan bebas. Beda kan? Gratis lebih dekat ke uang, bebas lebih dekat kepada perilaku gitu. Sekarang kita akan bahas dulu dari sisi artikel yang ada di internet ya. Oke. Di sini saya mengutip dari debian.org, di mana ini adalah salah satu nama dari distro Linux ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Debian, Debian itu adalah distribusi Linux yang ada di saat ini di dunia ya, di mana dia terkenal dengan free software-nya dan gerakan anti non-proprietary driver. Intinya gitu deh. Mungkin suatu ketika saya akan bahas. Oke, di sini ada judul atau tajuk It's all free. Oke. Apakah semuanya gratis gitu kan artinya. Di sini juga ada merujuk ke sebuah link ya. Oke. Nah, di sini ada kata free ya. Oke. Kalau saya artikan gampangnya adalah banyak orang-orang baru ya terkait subjek ini kebingungan karena kata free ya, kata free tidak digunakan ekspektasinya gitu ya. Artinya mereka mengekspektasikan atau menyangka bahwa free berarti bebas biaya atau gratis ya tanpa biaya untuk mereka gitu. Tetapi ketika kalian ya atau you look at English Dictionary, ketika kalian melihat kamus bahasa Inggris, banyak sekali perbedaan arti dari free dan hanya ada satu dari antara mereka yang menyatakan bahwa at no cost, artinya nggak melulu duit gitu, dan bisa merefer atau merujuk ke liberty ya, kebebasan dan apa tuh saya juga kurang tahu, yang kurang paham. Jadi ketika kamu mengatakan free software, kita mengartikan freedom, kebebasan, not payment ya. Jadi ketika teman-teman itu menghadapi atau tahu terkait free software, terkait hal-hal yang dikatakan orang, oh ini aplikasi gratis nih, free software nih. Ya di sini artinya bukan free of cost ya, tapi freedom gitu, tentang kebebasan gitu ya. Banyak sekali rujukan-rujukan ya, dimana teman-teman bisa membaca ya di situ. Oke, sekarang kembali ke sini. Ini terkait yang tadi, yang developer ya. Tadi saya jelaskan sedikit tentang makna free dalam konteks tidak hanya uang, tapi free dalam konteks kebebasan atau
sikap atau orang gitu, lebih ke orangnya gitu free-nya. Jadi kalau di sini mau saya artikan sebisa saya ya, karena saya belum menemukan artikel yang pas yang menurut saya tepat untuk menjelaskan free software itu. Kalau saya artikan di sini, mungkin kamu penasaran ya, kenapa orang-orang itu menyisihkan waktu mereka ya, their own time untuk menulis sebuah software ya di sini. Pertanyaan adalah kenapa seseorang itu bisa menyisihkan waktunya, menyisihkan jamnya untuk menulis ya, menyisihkan beberapa jam waktu mereka untuk menulis sebuah software gitu. Nah, karena di channel saya sekarang lebih banyak tentang Slim dan Slim itu adalah free software. Di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman, tahu nggak bisanya mereka itu, si para developer itu bisa menyisihkan waktu mereka untuk menulis sebuah software gitu. Dan sangat peduli dengan pemaketannya dan mereka memberikannya semuanya gitu. Jawabannya adalah bervariasi ya, di mana orang bervariasi kepada orang-orang yang berkontribusi. Seseorang suka menolong beberapa orang menyukai suka untuk menolong orang. Jadi ini nih developer free software sebenarnya mereka itu senang membantu teman-teman, yang artinya ketika teman-teman susah mendapatkan software yang diinginkan dengan budget yang nggak ada, nah ini orang-orang nolong nih gitu kan, orang-orang nolong gitu. Banyak dari sekian ini saya tarik kesimpulannya. Jadi orang yang memakai itu nggak mau tahu ya, nggak mau tahu bagaimana software itu dibuat, bagaimana orang yang berjasa di balik software itu. Bukan orang ya, mungkin beberapa orang deh, atau bisa kebanyakan orang itu nggak mau tahu bagaimana software itu bekerja dengan berbagai alasan. Seperti saya bukan orang IT, saya nggak tahu programming, saya nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu ini. Dengan berbagai macam alasan-alasan klasik ya, yang orang untuk menghindari atau untuk tidak mengakui bahwa dirinya itu salah dalam menanggapi free software yang kebanyakan bilang gratis gitu ya. Nah, dari beberapa ini coba bagi teman-teman yang masih menganggap free itu gratis dan tanpa uang ya. Sekarang posisi teman-teman itu dibalik. Teman-teman yang membuat software, lalu teman-teman free kan ya, kasih secara cuma-cuma ke orang lain, dan orang lain itu nggak ngasih uang ke teman-teman. Teman-teman pasti akan merasa, ngapain nih saya capek-capek buat software nggak dibayar, tapi orang lain tuh seneng dan mereka bekerja dengan software saya, mereka dibayar tanpa membayar saya gitu kan. Nah, itu ketika dibalik aja, analoginya kalau teman-teman dibalik seperti itu. Artinya bahwa dibalik free software ini sebenarnya ada cara ya untuk para pengembang ini mendapatkan keuntungan gitu. Di lain sisi mereka juga menulis program-program yang open source dan free software dan di-share ke teman-teman. Lah bagaimana mereka mendapatkan uang dari apa yang sudah mereka buat ya, dari apa yang mereka sudah luangkan, yaitu dengan cara menjual sesuatu yang berkaitan dengan software itu. Contoh di sini, you say free but the CD or bandwidth cost money. Ya, saya tarik dari judul ini.
Nah, di sini konteksnya adalah karena dia adalah software juga ya artinya ketika ingin mendapatkan Debian ini, teman-teman harus download atau setidaknya membeli CD-nya di beberapa tempat-tempat yang memang menjual CD-nya. Lah, ini umum dilontarkan kepada para pengembang atau orang-orang yang berkontribusi di software-software yang free software itu. Mungkin kedengarannya seperti ini. Katanya open source, katanya free software, tapi kok minta uang, tapi kok ada uangnya, ada bayarannya, gini 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 dan lain-lain ya. Oke, mungkin teman-teman yang pernah mengatakan seperti itu karena posisi teman-teman adalah pengguna atau end user atau orang yang hanya memakai. Nah, ya seperti saya tadi bilang, ketika teman-teman bisa mengatakan seperti itu, coba teman-teman rubah posisinya, di mana teman-teman sekarang menjadi pengembangnya. Nah, apakah teman-teman akan berani ngomong seperti itu lagi? Saya jamin enggak. Karena apa? Ya karena teman-teman tahu bagaimana membuat sebuah software yang banyak digunakan orang, gratis pula, tetapi teman-teman itu dikata-katain seperti itu ketika teman-teman melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan software itu, tetapi teman-teman minta uang. Nah, dari sini teman-teman akan tahu betapa ironinya ya, ironi. Betapa nelangsanya kalau orang Jawa bilang nelangsanya. Developer free software itu dikatakan seperti itu oleh orang-orang yang nggak tahu atau bukan nggak tahu ya, belum tahu akan hal-hal seperti itu. Nah, berkaitan dengan seperti itu, saya akan jelaskan kenapa mereka itu mengeluarkan sebuah software yang free, yang orang bilang itu gratis, tetapi suatu ketika mereka akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan free software itu, katakan plugin, katakan template, katakan custom softwarenya gitu misalkan. Mereka meminta uang. Nah, perlu digarisbawahi, meminta uang di sini atau artinya meminta bayaran bukan berarti teman-teman itu membayar softwarenya, bukan hanya itu aja. Softwarenya itu tetap free software. Teman-teman bebas untuk melakukan apapun terkait software itu. Jadi yang jadi garis bawah terkait uangnya adalah teman-teman itu membayar, teman-teman itu menghargai, teman-teman itu mengapresiasi orang yang sudah menolong teman-teman gitu. Artinya mengapresiasi karya dari orang tersebut, di mana orang tersebut sudah menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, menyisihkan pikiran untuk membuat sebuah software yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Contoh seperti misalkan plugin apa deh? Plugin misalkan buku prodi misalkan, atau template atau apapun itu misalkan. Teman-teman cuma enak, "Mas minta dong," gitu. "Mas minta dong," gitu. Dalam artian nggak sadar gitu. Tanya dulu, "Mas apakah ini bisa digunakan secara publik kah atau saya harus berdonasi ya atau apapun itu," gitu. Ya kebanyakan orang ya mintanya, "Mas minta pluginnya dong, Mas minta pluginnya dong." Ya saya sadari bahwa di kebanyakan dari orang-orang itu ya seperti itu gitu kan. Tapi bagaimana kita itu mengkampanyekan atau kita mengkampen bagaimana orang-orang itu sadar bahwa gak harus seperti itu aja gitu. Ketika memang ada sesuatu software yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi di situ ada tulisannya premium kah atau harus donasi kah atau apapun, ya teman-teman sadar gitu bahwa oh itu membutuhkan biaya untuk membayar jasa orang itu gitu. Kembali ke judul yang utama.
Nah, bagaimana seorang developer VoiceOver mendapatkan uang? Ya dari itu. Dari mereka itu menjual jasa mereka, menjual waktu mereka, bukan menjual waktu mereka ya, menjual ide mereka untuk membuat sesuatu yang teman-teman inginkan gitu dari sebuah free software itu. Kan nyatanya kan kadang software-software free software itu kadang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Bukan tidak sesuai, ada yang kurang gitu. Nah, teman-teman kan mau mengcustom kan karena memang free software itu bebas mau di custom, tapi teman-teman nggak bisa. Nah, caranya adalah ya memanggil orang yang bisa. Memanggil orang bisa berarti kan butuh tenaga dan lain-lain kan. Ya masa nggak dibayar gitu kan, nggak dikasih uang, nggak dikasih uang jajan gitu kan. Kan kasihan dia. Jadi ayolah teman-teman yang masih beranggapan bahwa free itu gratis, free itu nggak perlu pakai uang. Jangan, jangan, jangan. Karena kita nggak perlu munafik lah bahwa dunia ini itu nggak akan jauh dari apa yang namanya uang, apa yang namanya harta, apa yang namanya glory gitu ya. Nah, mereka sendiri pun para developer itu juga punya keluarga, sama seperti teman-teman juga punya keluarga. Mereka juga harus menghidupi keluarga mereka, mereka juga harus menyekolahkan anak mereka, memberi makan dan lain-lain untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Dan di mana teman-teman hanya kebanyakan teman-teman itu menuntut mereka untuk tetap kreatif, tetap berkarya gitu ya, tetapi teman-teman nggak ada kontribusi baliknya. Dan itu sangat pilu ya teman-teman, gratis mulu gitu. Jadi kalau saya akhiri video ini terkait Dopok ini ya, Dopok 3 ini adalah seorang developer VoiceOver, mereka bisa hidup dari apa yang mereka kerjakan dan orang-orang yang menggunakan software mereka tetap mendapatkan sesuatu software yang bebas, software yang berjaya, software yang bebas mereka gunakan untuk apapun gitu. Tetapi ketika orang-orang yang menggunakan free software itu membutuhkan sesuatu yang custom, maka siapa yang harus dipanggil? Ya developernya. Kalau nggak ada developernya ya orang-orang yang bisa mengcustom apa yang teman-teman punya. Dan hargailah jasa mereka yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Dengan apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman miliki, sesuai apa yang sudah dijanjikan di awal dengan orang yang bersangkutan. Sampai di sini video Dopok saya terkait hal free software. Mungkin banyak salah kata dari saya. Ini hanya sekedar vlog atau ibaratnya pembicaraan secara pribadi ya. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang menurut teman-teman menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya hanya mengedukasi. Mungkin jika ada kata-kata atau nada suara yang tidak pas, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah.